Kalau di dunia T itu T-nya tak hingga. Jadi kalau kita seringkali kan kita ditanyain ya, kalau T-nya tak hingga, jadinya berapa nilainya gitu ya. Kan misal suhu 90 Fahrenheit, terus kemudian dimasukkan di tempat yang suhunya 100 Fahrenheit, ya. Terus kemudian pertanyaannya, kalau waktu tak hingga berapa? Kalau waktu tak hingga, jadi ya sudah dari 100 Fahrenheit ditaruh gitu sudah, sampai waktu tak hingga berapa suhunya sistem. Nah, ini adalah final value ya. Jadi cari final value di dunia T. Nah, kalau cari final value di dunia T itu sama dengan dunia Fs. Jadi dunia S Fs dimasukkan nilai S sama dengan 0 ya. Misal sistem flow ya, misal sistem aliran. Masuk flow 3 gitu ya. Keluar flow-nya 3 gitu ya. Kemudian tiba-tiba di detik pertama dimasukin 2 liter air. Masukin 2 liter air gitu ya. Otomatis cuma seketika doang masukin 2 liter air. Set gitu. Otomatis flow masuk tetap sama 3 ya kan. Yang berpengaruh ada di flow keluar ya. Ini masuk ada flow keluar. Flow keluarnya pasti langsung naik. Terus tambah lama tambah pelan. Kembali lagi ke 3 gitu ya. Jadi final value-nya dicari dengan memasukkan ya ditransformasi ke Laplace ke dunia S, terus kalikan S, masukkan S sama dengan 0. Jadi ini dipakai untuk mencari final value. Pakai untuk ada gangguan di suatu sistem, terus cari nilainya berapa akhirnya. Nilai pada saat T tak hingga berapa gitu, di sistem itu. Entah itu suhu, entah itu aliran gitu ya. Jadi ini kita minggu keempat ya. Minggu keempat. Jadi itu final value theorem yang halaman pertama ya. Yes, kemudian kita banyak initial value theorem. Jadi pada saat T sama dengan 0, pada saat gangguan dimulai, berapa nilainya di dunia S? Ya, berapa nilainya di dunia S? Itu sama dengan memasukkan nilai S sama dengan tak hingga. Untuk limit, kalian harus belajar sifat limit ya. Kalau limit mendekati 0, suatu penyebut dan pembilang tidak bisa diselesaikan atau tidak bisa dipecahkan,
tidak bisa disederhanakan, penyelesaiannya bagaimana matematikanya? Ada yang tahu? Ini masih hang semua ya. Lupa aku. Substitusi B ya. Seingatku sih kayaknya. Kalau tidak bisa diselesaikan, maka penyebut dan pembilang masing-masing diturunkan. Logical ya. Ya, penyebutnya diturunkan, pembilangnya diturunkan. Jadi khusus untuk limit, kalau misalnya atas sama bawah tidak bisa disederhanakan, gitu ya. Jadi sama-sama atas sama bawahnya diturunkan. Harusnya kalkulus 1 ya, diferensial ya. Kalau vektor, matriks baru kalkulus 2 ya, lebih susah ya. Oke. Initial value theorem dan final value theorem itu berarti basicnya adalah pengetahuan mengenai limit, ya, mengenai limit, di mana kalau tak hingga di dunia T, maka sama di dunia SFS itu memasukkan S-nya 0. Kalau initial value, berarti di dunia T-nya 0. Video saya dipelajarin nggak? Ada pertanyaan nggak dari video? Ada kok. Oke. Tapi lebih kayak ke kenapa penurunannya begitu sih. Di mana? Rumusnya ya berarti ya? Ya untuk dapetin rumus akhirnya itu kayak ada step kan yang aku nggak tahu. Oh. Oke. Oke, kalau gitu kita bahas dulu bab 4, terus kemudian kita bahas video ya. Oke, setelah kita belajar final value sama initial value, ada translation of transform. Jadi di sini ada dua translation ya. Translation itu apa? Translation itu pergeseran, ya. Satu, translation of transform. Translation of transform itu artinya kalau ada pergeseran di dunia S, pergeserannya di dunia S ya, maka di dunia T itu sama dengan FT kali E pangkat min AT. Jadi pergeserannya sebesar A. Ada yang mengerti pergeseran maksudnya apa?
Jadi ada yang ngerti di sini pergeseran maksudnya apa? Mending kita belajar pergeseran di function dulu ya, di fungsi T. Jadi kita buka halaman 40 ya, halaman 40. Kalau yang buku saya ya 40 ya. Figure 4.1. Figure 4.1. Sudah semua buka figure 4.1? Figure 4.1. Jadi figure 4.1 itu ada suatu fungsi T. Sudah semua ya? Ngikutin? Sudah. Oke. Jadi ada suatu fungsi T yang kurvanya begini aja. Nah, itu digeser sebesar T0. Jadi bentuknya sama, tinggal digeser aja. Maka yang asalnya Ft, fungsi T, menjadi fungsi T min T0. Benar nggak? Benar nggak? Iya. Ngerti nggak di grafik ini? Jadi, misal ya, misal suatu fungsi T, ketika dia 0, nilainya kan 0. Ya, ketika dia 0, nilainya 0. Ya kan? Ketika dia 0, nilainya 0. Ketika T sama dengan 0, Ft sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang fungsi yang sama digeser sebesar T0. Sehingga supaya fungsinya itu nilainya sama dengan 0, dengan memasukkan T sama dengan T0, maka semua T dikurangi T0. Betul nggak? Supaya ketika T sama dengan 0, menghasilkan 0. Betul nggak? Ini ya. Nah, ini. Kalau kita di bawah sini, ini kan 0,0, 0,0. Jadi ketika T sama dengan 0, Ft sama dengan 0. Di sini ya, 0,0. Oke. Sekarang persamaan ini, fungsi ini, digeser sebesar T0. Geser sebesar T0. Ya, digeser sebesar T0. Nah, ketika dia digeser sebesar T0, artinya
Di titik nol ini kan titik fungsi sama dengan nol ya. Di garis ini, titiknya fungsinya sama dengan nol, ya kan? Supaya fungsi yang sama, ini kan dimasukkan T0, bukan nol lagi. Tadi kan asalnya dimasukkan T sama dengan nol. Ini sekarang dimasukkan T sama dengan T0, ya kan? Supaya dimasukkan T sama dengan T0, hasilnya F adalah 0, maka F-nya harus F0 kan? Sehingga semua T di dalam fungsi ini harus dikurangi T0. Supaya T0 ini nanti menghasilkan 0. Ngerti nggak? Iya, paham kok. Nah, itu adalah pergeseran. Kalau kita geser di dunia T sebesar T0, maka kalau di Laplace-kan, fungsi Laplace-nya tinggal mengalihkan E pangkat min sebesar pergeserannya. S kali T0. Ya, ini adalah pergeseran function, jadi pergeseran di dunia T. Nah, kembali lagi tadi, pergeseran di dunia S. Translation of transform. Jadi sekarang kalau yang digeser dunia S, Fs jadi Fs plus A. Nah, bagaimana Ft-nya? Ft-nya tinggal dikalikan juga sama, E pangkat min AT. Kalau tadi dikalikan pangkat E pangkat min AS, ya kan? Kan S kali T0, digeser sebesar T0. Kalau ini di dunia S, digeser sebesar A. Jadi T0-nya sama dengan A ya. Kalau digeser sebesar A di dunia S, maka di dunia T-nya dikalikan E pangkat min AT. Jadi ini berkebalikan. Translation of transform itu hubungannya apa? Translation of function. Oke? Kita lihat example 4.5 ya. Kita lihat example 4.5. Example 4.5 itu ada suatu fungsi ketika titik T sama dengan 0, ketika T sama dengan 0, ya, ketika T sama dengan 0, ketika T sama dengan 0, dia mulai diberikan gangguan sebesar seperha. Mulai diberikan gangguan sebesar seperha. Ya, sampai ketika T sama dengan H. Sampai ketika T sama dengan H. T, gangguan itu turun, hilang. Ya, sehingga terbentuk grafik seperti figure 4.2. Ya. Nah, bagaimana transformasi Laplace-nya? Berarti gini, anggap aja seperha itu nilainya ya. Anggap aja seperha itu nilainya. Jadi seperha itu kan nilainya. Anggap aja misalnya seperha itu 10 misalnya. Maka yang pertama kali dia naik 10. Naik 10. Maka ketika T sama dengan 0, 10 unit, 10 UT. 10 unit, 10 UT ya. Terus ketika T sama dengan 10, ya, T sama dengan 1/10 detik, gitu ya. Per 10 detik, gangguannya hilang. Hilang. Jadi ketika T sama dengan 1/10, apa yang dilakukan gangguan?
minus 10. Jadi ketika T sama dengan 0, dia naik 10, seret jalan. Ketika T sama dengan H, 1/10 berarti ya, hanya ya, maka dia langsung dikurangi 10. Ya kan? Jadi ini dua fungsi yang sama ya. Ini fungsi plus, ini fungsi min. Naik, berapa saat? Turun. Yang naik ini fungsinya plus, yang turun fungsinya min. Oke? Nah, maka fungsinya Ft sama dengan 1/H, karena 1/H-nya kan naiknya, gangguannya ya, kali UT. Kali UT. UT itu fungsi unit ya. Fungsi unit. Jadi anggap aja 1/H gitu aja. UT-nya kalau dihilangin sama dengan 1/H. Tetapi di dalam pergeseran ini UT-nya tidak bisa dihilangin karena ada pergeseran. Dikurangin, jadi setelah ketika T sama dengan 0, naik, jadi gangguannya 1/H. Nah, ketika T sama dengan H, ketika T sama dengan H, dia turun, berarti dikurangi sebesar 1/H. Nah, fungsi 1/H ini, yang turun ini, berarti minus, ya kan? Berarti minus 1/H, nilainya minus 1/H. Nilainya minus 1/H. Tetapi kalau kita cuma minus 1/H, itu kan kalau berlaku pada saat T sama dengan 0. Nah, tapi sekarang T tidak sama dengan 0, T sama dengan H. Berarti ini ada pergeseran fungsi ya. Fungsi, kalau kita cuma ngomong, oh fungsi ini sama dengan 1. Oh berarti itu kita ngomongnya ketika T sama dengan 0. Nah ini ketika T sama dengan H. Jadi artinya fungsi 0 digeser sebesar H. Sehingga U-nya bukan UT, U-nya adalah UT min H. Ya, kalian lihat itu example 45 itu, FT sama dengan 1/H, UT min U min U T min H. Gitu ya. Min-nya karena dia fungsinya turun. T min H karena ada pergeseran sebesar H detik. Ya. Jadi ini kalian harus tahu kenapa kok fungsinya seperti ini sebelum kita melabelkan. Ada yang nggak jelas? Mau ditanyain? Oke? Ada yang mau teman tanyain? Jadi, perlu diulangi? Ya, kok. Oke. Jadi kalian lihat grafik figure 42. Nah, itu ketika T sama dengan 0, dia ada gangguan. Ya. Kalian abaikan aja lah 1/H. Karena abaikan aja 1/H. Kita misalkan H itu nilainya 1. Jadi kan gampang ya. Jadi ketika T sama dengan 0, ada gangguan sebesar 1. Naik. 1. Ya. Terus 1 ini, gangguan ini berlaku selama 1 detik. Jalan dia kan, selama 1 detik kan grafiknya sama. Karena gangguannya sama kan selama 1 detik. Loh, terus kemudian setelah 1 detik, pada detik ke-1, gangguan ini hilang. Jadi, terjadi, kalau gangguan ini hilang, berarti artinya ada gangguan lagi yang mengeliminasi gangguan ini. Sehingga nilainya minus 1. Turun. Jelas? Nah, ini peristiwanya. Nah, sekarang membuat persamaannya. Ketika T sama dengan 0, terjadi gangguan sebesar 1. Oke, persamaannya adalah 1. Ya. Ketika T sama dengan 0, persamaannya adalah 1 U T min 0 harusnya. Karena gangguannya sebesar 1. Naik 1. Jadi gangguannya adalah suatu fungsi ya. Fungsi T. Nah, fungsi T-nya cuma 1. Jadi 1. 1 kali U T min 1. Kalau T sama dengan 0, berarti 1 kali U T min 0. Jadi ketika detik sama dengan 0,
Fungsinya adalah 1 UT min 0, sehingga cuma 1 UT, itu aja. Itu garis yang naik doang. Ya. Nah, sekarang ketika T sama dengan 0, ketika T sama dengan 1, dia jalankan sama dengan 1. Ketika T sama dengan 1, terjadi lagi, nah turun dia. Nah, apa fungsi yang turun ini? Fungsi yang turun ini adalah min 1. Ya kan? Fungsinya turun adalah min 1. Karena ketika dari nilai 1, jalan, dia menjadi 0. Maka fungsi ini, fungsi turun ini adalah min 1. 1, min 1. Jadi kembali lagi ke 0. Jadi fungsi turun ini adalah apa? Min 1. Fungsinya adalah min 1. Min 1. Min 1, U, T, min 1. Kenapa U, T, min 1? T-1 karena ada pergeseran sebesar 1 detik. Ini terjadinya di detik ke-1, bukan di detik ke-0. Kalau ini terjadi di detik kedua, U-nya UT-2. Ya, karena ini fungsi yang asalnya di titik 0, digeser ke titik 2. Titik yang asalnya di titik 0, digeser ke titik 2 atau di titik 1. UT-T0. Ya, ini ada pergeseran di function. Translation of function. Ya, sehingga rumusnya kalau digabungkan yang pertama kali tadi naik adalah UT. Ya, 1 kali UT. Ya. Yang kedua, fungsinya adalah min 1 kali UT min 1. Ya, ini dijumlahin. Jadi terbentuklah 1 UT min 1 UT min 1. Persamaan example 4.5 itu. Ya. Nah, setelah kita dapat persamaan di dunia T, kita transformasi lab-lab. Super H adalah suatu konstanta ya. Super H adalah suatu konstanta. Jadi Super H adalah suatu konstanta sehingga di dunia S atau dunia T nilainya sama ya. Fs sama dengan super H. Nah, UT berarti sama dengan 1 tadi kan ya. 1 kalau dilebeskan apa? 1 kalau dilebeskan 1 Ft sama dengan 1, maka Fs sama dengan super N. Kan? Terus min UT min H. Nah, min UT min H. Min UT min H nih. UT min H berarti sama dengan apa? 1 kan ya. Berarti dia super S. Fungsinya UT min H adalah 1. Jadi kalau dilebeskan dia apa? Super S. Cuman karena ada pergeseran sebesar H, maka apapun fungsinya dikalikan E pangkat min HS. Sehingga terbentuklah super S dikurangi E pangkat min HS per S. Ya, sehingga kalau disederhanakan di rumus ini, ya, jadi rumus yang ini. Rumus yang ini. Jadi semuanya diproyeksikan ke titik 0 ya kok ya berarti ya Pak ya? Semua pasti dong posisi titik 0. Karena kan gangguannya berubah. Ketika ada gangguan, kita balik lagi ke 0. Ada gangguan, kita balik lagi ke 0. Oke. Oke. Terus berikutnya kita belajar unit impuls. Selama ini kita belajar kan kalau di dunia T1, dunia S super S. Gitu ya. Kalau sin berarti sin KT, dunia S-nya apa?
K per S kuadrat per plus K kuadrat gitu ya. Semuanya ada S-nya, ya kan? Nah, kalau dunia S-nya sama dengan 1, dunia T-nya berapa? Kalau dunia S-nya sama dengan 1, dunia T-nya berapa? Jadi ada yang bisa nggak inverse? Kalau Fs sama dengan 1, Ft-nya berapa? Kalau Fs sama dengan 1, Ft-nya berapa? Ada yang bisa? Oke, kita balik ke figure 42. Kalian lihat figure 42. Kenapa kok figure 42 itu dimisalkan nilainya seper H, detiknya H. Balik ke figure tadi ya. Figure 42. Nah, di figure 42 itu, kan ketika T sama dengan 0, dia ada gangguan. Ketika T sama dengan 0, dia ada gangguan sebesar seper H. Ya kan? Terus kemudian, jalan gangguannya selama H detik. Kemudian gangguan itu hilang. Ya, itu figure 42. Kalau misalnya hanya mendekati 0, maka seper H mendekati tak hingga. Betul? Kalau H mendekati 0, jadi semakin kecil gangguannya cuma gitu toh. H mendekati 0, maka nilainya ke atas menjadi tak hingga. Nah, gangguan ini dinamakan gangguan impuls. Ya, impuls function. Gangguan ini dinamakan gangguan impuls. Impuls function. Jadi gangguan ini cuma ketika T sama dengan 0 dilakukan selesai. Jadi gangguannya nggak terus-terusan gitu enggak. Jadi kalian bisa bayangin gini. Misal kita punya suatu suhu 90 dicelupkan ke air 100 Fahrenheit. Udah terus dibiarin di situ. Nah, ini bukan impulse function. Ini adalah step function. Dia dari 90, gangguannya dinaikin jadi 100. Ya. Kalau impuls dia ketika dia suhunya 90. Terus ketika T sama dengan 0 dimasukin 100. Terus dibalikin lagi ke 90. Ya. Itulah yang namanya impulse function. Jadi ketika T sama dengan 0, dia gangguannya mendekati 0, nilainya mendekati tak hingga. Nah, itu namanya impulse function. Nah, impulse function di dunia T, impulse function di dunia T, itu kalau di Laplace-kan, menghasilkan nilainya sama dengan 1. Fs-nya sama dengan 1. Jadi ada lambangnya. Kalau di buku saya halaman 42, setelahnya example 45 itu, bawahnya adalah transform of unit impulse function. Transform of unit impulse function. Jadi transformasi dari fungsi impuls itu sama dengan 1. Ya. Nah, jadi kalau kita punya itu zeta t, maka dilepaskan fs-nya sama dengan 1. Ya. Ini yang namanya unit impulse.
Jadi kalau Fs sama dengan 1, maka Ft-nya sama dengan, kalau Fs sama dengan 1, Ft-nya sama dengan ZT. Ya. Kalian lihat itu, rumus 41. Lihat. Ini ya. Ini ya. Laplace dari ZT. Hasilnya sama dengan 1. Ya, ini di persamaan 41. Oke. Terus yang terakhir, bab 4 ini adalah transformasi dari integral. Jadi kalau suatu Ft di integral, padahal kita punya Ft itu sudah tahu ya, kalau Ft ini di Laplace, hasilnya Fs. Maka kalau integral dari Ft 0 sampai T, di Laplace kan, maka hasilnya adalah Fs per S. Jadi tinggal dibagi S aja. Kalau derivatif kemarin, kalau derivatif turunan, rumusnya S Fs min F0 ya. Derivatif pertama kalau diturunkan pertama terus kemudian di Laplace kan. Jadi misalnya Ft sama dengan F. Maka turunan dari Ft kalau di Laplace kan hasilnya S Fs min F0. Kalau Ft sama dengan Fs, Ft-nya diintegral, maka Fs dari integral Ft adalah Fs per S. Ya, kalau turunan dikali S, kalau integral dibagi S. Oke, ini yang terakhir. Tadi ada yang mau tanya soal video, kenapa videonya? Yang mana yang penurunan yang enggak jelas? Dari buku aja sih kalau gitu. Parent ya? Video yang mana? Dari buku aja kok. Soalnya kan videonya juga dari buku kayaknya aku lihat ya. Itu ya penurunan. Yang halaman berapa? Mulai dari yang integral aja kayak yang barusan dibahas kan kita dapat Laplace dari suatu integral Fs per S. Kenapa ada main? Itu sih kalau yang di paling bawah halaman 43 edisi 2. Bukunya gue edisi 2 kan ya? Ya. Nah, itu halaman 43 paling bawah kan ada Fs sama dengan E pangkat dan ST integral T integral 0 sampai T dari Ft dt terus Ya. diinputkan 0 sampai infinite ya kan? Ya. Itu begitu diinputkan hasilnya tuh nggak 0 ya kayaknya. Kenapa kok enggak 0? Karena aku mikirnya kan ada E pangkat Oke. kan ada infinite yang harus diinputkan itu kan. Oke, kita bahas ya. Ketika E pangkat min ST dimasukkan, jadi kan ini ada E pangkat min ST kali integral 0 sampai T Ft dt. Ya. Ketika E pangkat min ST dimasukkan nilai tak hingga, maka E pangkat min ST sama dengan 0. Ya. Iya. Nah, berarti itu sudah pasti 0 ya. Oke. Nah, sekarang kan itu tak hingga dikurangi kalau diisi 0. Ya. Iya. Berarti sekarang tinggal input yang 0 kan ya? Ya, yang dipermasalahkan yang 0 kan berarti kan? Ya, betul ya. Yang dipermasalahkan yang 0. Ya, yang dipermasalahkan yang 0 kan? Iya. Oke. Kalau 0 ini dimasukkan ke pangkat E min ST, maka sama dengan 1. Betul. Nah, 1. Ya.
Tetapi kalau kamu integral 0 sampai T, ketika T-nya diisi 0, berarti integralnya 0 sampai 0 dong. Sorry, boleh diulang gimana? Kalau kamu ada integral 0 sampai T, ya. Oh, itu substitusi ke integralnya juga. Loh, iya dong. Kan itu fungsinya pangkat min T kali integral. Oh iya, aku baru tahu kalau berlaku ke integralnya juga. Oke, iya, paham. Dua-duanya, berlaku dua-duanya. Kalau dimasukkan ke integral 0 sampai T, ketika T-nya diisi 0, berarti integralnya 0 sampai 0. Itu nilai pasti 0. Iya, benar-benar. Jadi sebelah kiri udah pasti 0. Ada lagi rumus yang nggak jelas? Yang sisi kanan kok sekarang yang ruas kedua kan dijumlah jadi S Laplace dari FT ya, betul ya? Translasi? Bukan. Yang masih yang integral tadi, tapi yang ruas, yang suku satunya, yang kanan. Yang mana? Masih persamaan yang tadi, persamaan yang sama. Cuman yang ruas, yang suku kanannya, yang S integral 0 sampai infinite itu, kan itu diubah jadi S kali Laplace dari FT. Kalau di videonya. Itu pengubahannya gimana ya? Aku nggak usah dirubah. Misal kamu misalkan di dalam kurung kotak, itu FT. Yang di dalam kurung kotak itu FT misalnya. Jadinya apa itu? Jadinya Laplace-nya FT, betul nggak? Laplace dari FT adalah integral 0 sampai T hingga FT kali E pangkat min ST dt, betul nggak? Ya kan? Iya. Nah, ya sudah. Berarti sebelah kiri itu sama dengan S Laplace dari integral 0 sampai T FT dt. Laplace dari integral 0 sampai T FT dt. Betul nggak? Kita tidak mencari nilainya itu. Kita justru kepingin memunculkan integralnya itu. Jadi kalau yang di dalam kotak itu sama dengan FT, di dalam kotak itu misalnya sama dengan FT. Maka integral 0 sampai T hingga FT E pangkat min ST dt itu sama dengan apa? Laplace dari FT. Ya kan? Ya, Laplace dari integralnya berarti ya. Ini jadi Laplace dari integralnya. Jadi Fs sama dengan, jadi kalau sebelah tengah-tengahnya kamu hilangin, sebelah kiri sendiri kan Fs. Fs sama dengan 0 plus S kali L, gitu, kali Laplace dari integral. Sehingga kalau Laplace dari integral sama dengan apa? S-nya bagian sebelah kiri, jadi seper kan. Jadi Fs per. Sama ada satu lagi sih kok sebenarnya, yang bagian awal transformasi kok. Iya, yang pakai limit-limit di awal. Yang pakai limit-limit, oke. Yang mana? Unit impulse. Sebelum unit impulse, di buku mana ya? Sebentar. Pokoknya di video yang aku tuh yang awal-awal, terus final value. Iya, final value theorem. Nah, itu ada yang bentuknya itu kan pertama dia kan dari begitu dimasukkan limit dia kan dilimitkan terhadap S dua-duanya semula. Dilimitkan terhadap S ya. S menuju 0 maksudnya, sorry. Ya. Terus yang di sisi kiri kan kalau misalkan S-nya di input 0, berarti kan E pangkat IL-nya jadi 1 nilainya. Ya, betul. Makanya tinggal integral df per dt kali dt. Ya. Itu kan dt-nya bisa sama-sama coret. dt-nya sama-sama coret. Oke. Terus diintegralkan. Iya. Jadi f kali t kurangin f kali 0. Kayak di videonya konklusi. Oke. Terus tiba-tiba di kirinya muncul lagi limit t mendekati infinite. Itu dari mana ya?
Nah, karena kan ini kan bentuknya integral kan. Integral dft dt. Kalau sebelah kanannya kan sudah jelas ya. Kan tinggal S mendekati nolnya kan jelas ya. Yang sebelah kiri itu bentuk integralnya dirubah ke bentuk limit sama dia. Jadi kalau misalnya T-nya kamu masukkan, ini kan apa ya? Kalau jadi sebelah kiri itu kan integral df. Integral df 0 sampai tak hingga. Ya kan? Nah, berarti kan jawabannya sama dengan f tak hingga min f0, betul? Iya. Nah, f tak hingganya itu disama dengan ft kalau t-nya mendekati tak hingga. Oh, lagi ini juga mau cari final value ya, makanya T-nya didekatkan ke tak hingga. Benar. Iya, betul. F0-nya supaya bisa coret kiri sama kanan. Iya, oke. Berarti berlaku sama kayak initial value, kenapa limitnya T mendekati 0 di FT-nya ya? Iya. Oke, Pak. Sip, thank you. Contoh-contoh ada yang mau tanyain? Kalian bisa latihan yang problem 41 sampai 46. Ada yang sudah latihan nggak? Ada yang coba? Enggak? Belum kok. Oke. Kita bahas 4.3 misalnya. Kita bahas 4.3 ya. Kan yang paling susah nih 4.3 lah, ribet 4.3. Kita bahas 4.3 ya. 4.3 ini adalah masalah pergeseran. Pergeseran di dunia T. 4.3 adalah masalah pergeseran dunia T. Translation of function. Ya. Nah, kita lihat dari 0 sampai 1, dari 0 sampai 1, dia nilainya berapa? 0. Ya. Dari 0 sampai 1, dia nilainya. Jadi tidak ada gangguan ya. Dari 0 sampai 1, nilainya 0. Berarti UT-nya kali 0. 0 kali UT. Ya. Dari 0 sampai 1 detik, fungsinya adalah 0 kali UT. Ya. Mulainya dari 0 sehingga U-nya UT. Bukan UT min 1, UT min 2, enggak. Dia hanya UT. Ya. Jadi fungsi pertama adalah 0 kali UT. Oke. Terus pada detik pertama ada gangguan sebesar 1. Gangguan sebesar 1. Step function. Ya. Sehingga dari 1 sampai 2, detik ke 1 sampai 2, fungsinya gimana? 1 kali UT min 1. Fungsinya 1. Ya, naiknya 1. Ini fungsi step function kan? 1. Kenapa 1? Kenapa nggak 2? Kenapa nggak 3? Karena nilainya cuma 1. Yang sebelah kiri itu kan 1 kan? Kalau sebelah kiri itu dia nulis 2 ya, berarti kan 2. 2 kali UT. Tapi ini karena sebelah kirinya 1, jadi fungsinya cuma 1. 1 kali UT min 1. Ya. Plus. Ya, karena naik ya, bukan min. Jadi, rumusnya adalah 0 UT plus 1 kali UT min 1. Oke. Sekarang kita bahas dari detik kedua ketiga. Jadi dari detik kedua ke detik ketiga, gangguannya adalah apa? Gangguannya adalah apa fungsinya itu? Fungsinya apa? TUT kok. TUT. UT-nya karena dia mulai dari detik kedua, maka TUT min 2. Ya.
Itu T yang di depannya juga ikut min 2 nggak sih? Apa? T min 2, T-nya juga ikut dikali, di min 2. Jadi T min 2 kali UT min 2. Iya kok. Apa? Di depannya itu kan TUT kok. T-nya nggak juga dikurangi 2 juga takut. Kan kembali ke posisi 0 kan. Jadi T-2 U T-2. Oke. Kenapa kok mesti dikurangin 2? T-nya yang di depan. Logikanya gimana? Karena gradiennya juga ditranslasi nggak sih kok itu? Kenapa? Karena dia juga ditranslasi, kalau misalkan nggak pakai min 2, nanti berarti mulainya dari 0. Enggak kan? Kan kamu jumlah depannya kan? Iya. Ketika sudah ada depannya adalah 0, UT plus T kali UT-1, ya. Kalau nggak ada gangguan lagi, dia kan sudah mulai dari 1. Ya kan? Ya nggak? Jadi fungsinya adalah T ya, bukan T-2. Kenapa? Karena pergeserannya sudah terjadi dengan penambahan di depannya, fungsi yang sebelumnya. Jadi misalnya, dia kan 0, terus naik 1. Nah itu nilai kan 1. Kalau dia mau naik lagi, tinggal nambahin ini aja kan, nambahin ini aja. Kita nggak perlu nambahin lagi tambah 2. Kalau tambah 2, ya berarti kan T-2, ya kan, fungsinya kamu bilang T-2. Kalau fungsinya T-2, jadi gini, habis 1 dia jalan. T-2, dia selain menjalankan T, tapi dikurangi 2. Jadi nggak cuma dari 1 gini-gini, tapi min 2, terus di T lagi. Benar nggak? Ya nggak? Ya, jadi fungsinya adalah 0 UT plus 1 UT-1 plus T U T-2. Nah, oke gini. Aku ngerti maksudnya kalian, fungsinya itu juga T-2 di depan. Tetapi begini, kalau misalnya ya, T-2 di depan, ini kan kita kembali ke basic sebenarnya, kembali ke dasar. Kalau T-2, U T-2, gitu ya. T-2 dalam kurung U T-2. Kalian replace-kan. Hasilnya gimana? U T-2 ya tuh. T-2, U T-2. Replace-nya apa? Kalian tadi kan bilang harusnya T depan adalah T-2 kan? Itu betul karena kalian basicnya mulai dari 0. Ya kan? Basicnya mulai dari 0. Basicnya bukan mulai dari 2.
basicnya mulai dari 0, ya kan? Kenapa nggak tamin 1? Oh, nilai sudah ada 1. Jadi gimana? Jadi yang mana? Ada yang bisa jawab? E pangkat min 2S per S kuadrat ya kok. E pangkat min 2S per S kuadrat. Kok bisa? Lah min 2-nya kemana? Kalau T, U, T, U, T min 2, kan hasilnya itu labelnya. Katamu tadi T min 2. Lah min 2-nya kemana? Soalnya lihat ke PDF yang di chapter 3 dia pakai minus gitu, makanya kayak jadi ikut aja, makanya bingung juga sih kok. Ya makanya ini kan sebenarnya semua tergantung basicnya kalian melihatnya dari mana, ya kan? Kalau kita kembali ke basic, artinya semua fungsi kalian kembalikan ke 0. Semua fungsi kalian kembalikan ke 0, bukan hanya unitnya saja. Maka yang kalian tuh omong tuh betul, tetapi itu tidak menunjang Laplace-nya. Gitu loh. Jadi Laplace yang kamu jawab itu betul. Laplace yang kamu jawab itu betul. Tetapi itu kan fungsi T, fungsi per S kuadrat. Ya kan? E pangkat min 2S. Itu kan dari pergeserannya kan. Karena T min 2. Ya kan? Tapi seper S kuadratnya dari mana? Dari T. Kan? Ya. Nah, jadi fungsinya adalah T. Jadi kalau ada orang yang membuat jawabannya, ya, tetapi jawabannya tidak sinkron dengan basic pertamanya, gitu ya. Jadi yang masuk akal adalah fungsinya adalah T. Kenapa? Karena kita titik nolnya di 1, bukan titik nolnya itu. Jadi titik nolnya adalah di titik koordinat 2,1. Ya kan? Unitnya yang kamu geser, bukan fungsinya, T-nya yang digeser. Sehingga T-nya tidak perlu min 2. Jadi kalau misalnya gini, T min 2 kan balik ke 0. Padahal unitnya sudah kamu balikin ke 0. U T min 2. Ya. Jadi gini, kalau kamu sudah menggeser, artinya kan fungsi 2 yang di sini kamu geser, itu otomatis dia bergeser ke sini kan? Sudah kan? Sudah bergeser kan? Ya, fungsinya asalnya di sini T, kamu geser, jadinya T min 2. Fungsinya di sini T, kamu geser T min 2. Ya kan? Ya. Jelas? Ketika kamu mau ngubah pergi ke dunia S, ketika kamu mau ngubah ke dunia S, maka pakai U T min 2. Itu adalah unitnya, sudah kan? Sehingga titik nolnya, karena kamu U T min 2, ini sudah tidak bergeser ke sini, tetapi koordinatnya sudah kamu geser ke sini. Unitnya yang digeser. Kalian ada pernah belajar vektor matriks ya? Diferensial vektor? Kayaknya kalau diferensialnya enggak deh. Oke, ini
Dasarnya itu sih. Jadi yang digeser unitnya yang digeser. Fungsinya mengikuti seakan-akan titik 0,0 itu ada di titik 2,1. Di T sama dengan 2. Jadi kalau 4.3 itu dia mulai detik kedua ketiga itu fungsinya adalah T U T min 2. Terus kemudian dia sudah sampai ke nilai 2. Di detik ketiga dia sampai ke nilai kedua ya kan. Terus kemudian langsung dikurangi 1, turun. Jadi fungsi dari detik ketiga sampai detik kelima itu kan sama semua ya. Detik ketiga sampai detik kelima adalah min UT min 3. ya kalau gini, kamu kurangi 1, gini, tapi fungsinya kan tetap begini. Oh, Jadi sama satu lagi. cuma kurangi 1 gini, thread, ya cuma begini, thread, terus begini naik lagi dia. Ya kan? I minus TUT Asalnya begini, asalnya kan miring ini, thread, miring ya. Tapi ketika kamu potong, kamu kurangin 1, di titik ini kamu potong 1, kan tinggal potong, ya, batangnya ini miring, potong, masukin ke bawah, tapi tetap batangnya miring. Jadi itu dikurangin, bukan hanya dikurangin 1. Jadi ketika dikurangin 1, supaya nggak miring lagi, dia harus dikurangin TUT juga. T. Jadi mulai detik ketiga sampai detik kelima itu keluar 2 fungsi. Min 1 UT min 3. Kurangi 1 kan? Min lagi T UT min 3. Jadi yang satunya fungsi ini ya, Bu ya. Satunya fungsi UT, satunya fungsi TUT kan, Bu. Satunya fungsi UT, satunya fungsi TUT. Kenapa? Karena tadi kalau misalnya cuma dikurangin 1, yang batang asalnya begini ya, kurva asalnya miring gini, kalian kurangin 1, mulai detik ketiga kurangin 1, cuma dia turun gini aja. Dari detik ketiga ini dia miring lagi, ya kan? Supaya tidak miring lagi, Iya, Bu. dikurangin UT. Iya, Jadi supaya luas lagi. 1 kurangin UT. Oke. Sama dengan ini, kalau misalnya ini dikurangin T saja, maka dia hasilnya lurus. Karena segitiganya ini dikurangin lagi segitiga miring begini. Sehingga hasilnya lurus. Kalau dikurangin T saja. Jadi ketika yang tadi begini, dikurangin T, hasilnya lurus. Kurangin 1, hasilnya ya. Jadi ini kurvanya kan asalnya miring gini. Kalau kalian kurangin 1, jadi begini. Terus kurangin T, maka ini berkurang jadi begini, lurus gini. Atau dibalik, kalau kalian ini asalnya begini, kalian kurangin T dulu, jadinya dia lurus begini. Kurangin 1, jadinya turun. Ya, sehingga terjadilah mulai dari detik ketiga sampai detik kelima. Pergeseran sebesar berapa? Sebesar 3. Nah, di detik kelima, dikurangin lagi sebesar T. Jadi, fungsinya di detik kelima adalah T U T min 5. Ya, ini adalah T U T min 5. Nah, supaya di detik ke-6 itu jadi lurus lagi, jadi sama dengan 0, berarti di detik ke-6 itu ada fungsi lagi nggak? Ada fungsi lagi ya, karena dia kan berkurang begini terus ya. Supaya lurus, supaya balik lurus, jadi detik ke-6 harus ditambahin fungsi T lagi. T U T min 6. Jadi ada pergeserannya sampai T min 6.
Jadi pertama kali 0 UT. Terus yang kedua adalah 1 T min 1. Ya, 1 kali UT min 1. Terus plus lagi, plus T UT min 2 sehingga dia naik. Ya. Terus di titik ketiga dia turun, set, itu 2 persamaan. Dikurangin T UT min 3. Kurangin 1 UT min 3. Oke. Terus di titik kelima dia turun lagi. Supaya turun miring, maka dikurangin T UT min 5. Nah, ketika dia miring, jadi dari lurus gini, terus miring, turun sampai detik ke-6, kalau nggak dia lagi, dia nggak bisa 0, dia minus. Tapi ini kan 0. Jadi, di detik ke-6 ada tambahan sebesar T, UT min 6. Jadi, rumusnya adalah 0 tadi, 0 UT, plus U T min 1, plus T U T min 2, min T U T min 3, min 1 kali U T min 3, min lagi T U T min 5, yang terakhir plus T U T min 6. Nah, selesai. Nah, itu kemudian dilabelkan di dunia S, ya. Dilabelkan di dunia S yang satu-satu itu jadi 1/S doang, yang ada T-nya di 1/S kuadrat. Tinggal dikali E pangkat min pergeseran, ya. Nah, itu yang paling susah. Jadi pasti keluar, ya. 4.1 juga sama, ya. 4.1 itu juga apa namanya, translation of function, translation of transform gitu, ya. Ini semua sebenarnya pelajarannya masuk dalam forcing function, jadi fungsi paksa. Dia dipaksa untuk berubah. Maka itu ada 2, ya, transaksi, jadi pergeseran di dunia fungsi dan pergeseran di dunia Laplace gitu, ya, di dunia transform. Nah, itu semua adalah transformasi Laplace yang kita pelajarin di pengendalian proses. Sebenarnya, jadi seperti yang pertama kali dulu saya pernah ngomong, sebenarnya tidak hanya ini. Transformasi Laplace tidak hanya ini. Tetapi kita hanya memakai rumus ini. Gitu, ya. Jadi kalau kita belajar integral dunia T, efeknya gimana? Diferensiasi dunia T, efeknya gimana? Sebenarnya ada, kalau integral di dunia S, Ft-nya gimana? Itu ada, tapi kita tidak pelajari itu di Jalpro. Nanti kalian yang ikut MTK, nah itu dapat. Kalian yang ikut MTK itu nanti ada. Ada pertanyaan? Bingung semua? Paham kok, jelas kok. Oke. Minggu depan kita mau ujian jam berapa? Kalian mau jam 5.35 atau mau jam 7 malam? Ya, silakan bersuara. Mau ada yang